Namun hingga tahun ini, nama Soeharto dan Abdurrahman Wahid masih belum juga bergelar pahlawan. Pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto sudah masuk dalam pertimbangan sejak 5 tahun silam. Namun, pro kontra terus membayangi sepak terjang Soeharto yang syarat kontroversi. Gus Dur lain lagi, gelombang penolakan gelar pahlawan baginya tak sekencang Pak Harto. Meski hampir resmi diakui, namun gelar pahlawan tak kunjung dianugerahi. Dari Kementerian Sosial mengingatkan kembali bahwa Dewan Gelar sudah pernah menyetujui, tetapi ada catatan menunggu saat yang tepat. Nah, mungkin tahun ini dianggap saatnya masih belum tepat. Wacana pemberian gelar pahlawan bagi para mantan orang nomor 1 negeri ini menyeruak sejak Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dianugerahi gelar pahlawan nasional 3 tahun lalu. Para mantan pemimpin negeri dinilai layak berlabel pahlawan lantaran kontribusinya yang besar dalam perjalanan panjang bangsa ini. Tahun ini, gelar pahlawan kembali dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada 5 tokoh nasional. Mereka dianggap telah memenuhi syarat dalam memimpin dan melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah mendiang Bernard Wilhelm Lapian, mendiang I Gusti Ngurah Made Agung, almarhum Mas Isman, almarhum Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Yasir, dan almarhum Ki Bagus Hadikusumo. Mendiang Bernard Wilhelm Lapian salah satunya ialah sosok yang ikut terlibat aktif dalam peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946. Bernard lah yang merobek bendera Belanda bagian birunya sehingga bendera merah putih berkibar. Gelar pahlawan adalah wewenang Kementerian Sosial yang meneliti dan mengkaji kelayakan pahlawan nasional sebelum diajukan ke Presiden melalui Dewan Gelar. Menanti anugerah gelar bagi para pahlawan sejati tak semudah menjentikan jari. Dengan atau tanpa gelar, jasa para pengabdi negeri tak akan pernah mati. Selamat malam pemirsa, gelar pahlawan untuk 2 mantan Presiden Republik Indonesia banyak kontroversi yang menyertainya. Namun jasa mereka tentunya tidak luput dari penghargaan kita. Dan malam ini Gestur akan mengangkat sosok dan juga kontroversi gelar untuk kedua mantan Presiden Republik Indonesia. Sudah hadir 2 narasumber kami. Malam ini ada Profesor Roni Nitya Baskara. Selamat malam, Prof. Malam. Dan juga ada Bapak Suswono Yudo Husodo, mantan Menteri pada era Pak Harto. Selamat malam, Pak Suswono. Selamat malam. Kalau kita tadi melihat begitu ada undang-undang dikeluarkan dan Pak Harto termasuk salah satu mantan Presiden yang diajukan untuk menjadi pahlawan. Kalau Anda melihat sosok dari seorang Soeharto, Anda cukup dekat ketika itu ya Pak Suswono sebagai salah satu menteri di era Pak Harto. Apakah memang Anda melihat kontroversi yang terjadi saat ini layak atau tidak untuk seorang Pak Harto? Ya, saya lihat Pak Harto pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tetapi saya mendukung putusan pemerintah bahwa menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan itu. Seperti juga Bung Karno, proklamator yang begitu besar jasanya. Baru pada tahun 2012, 46 tahun setelah beliau berhenti sebagai presiden baru mendapatkan gelar. Saya kira itu satu putusan yang bijak. Dulu ketika menjadi salah satu orang terpilih di kementeriannya, tentunya Bapak begitu dekat dengan sosok dari Pak Harto. Seperti apa Pak sosoknya kalau bisa dibagikan kepada kita pengalaman Bapak? Pak Harto orang yang sangat sederhana, sikapnya sederhana, cerdas, tegas di dalam melaksanakan manajemennya. Dan saya kira masyarakat perlu tahu bahwa melihat Pak Harto mesti lengkap secara keseluruhan. Pada tahun 49 beliau itu baru berusia 28 tahun. Beliau sudah menjadi komandan serangan umum ke Jogja sebagai kolonel, komandan Wehrkreis 3. Dan menduduki Jogja walaupun tidak sampai 1 hari, kemudian terusir kembali oleh Belanda oleh serangan udara dan tank-tank Belanda. Tapi seorang pemuda umur 28 tahun menjadi panglima penyerangan ke Jogja itu suatu luar biasa. Juga masyarakat perlu tahu pada tahun 62 ketika beliau baru berumur 41 tahun. Masih tergolong muda ya Pak? Menjadi komandan Manggala untuk merebut Irian Barat. Kemudian pada tahun 65-66 tentu menyelamatkan negara ini dari coup yang gagal dari dilakukan oleh PKI. Saya kira melihat beliau secara lengkap,
menjadikan kesimpulan saya, beliau pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kalau dari sosok kepemimpinan, apa yang sampai saat ini sejak Bapak mengenal sosok Soeharto, apa yang sampai saat ini masih terus terkenang dari Bapak, sosok dari kepemimpinan Pak Harto sendiri, Pak? Beliau sangat concern terhadap keseharian rakyat. Seperti yang masyarakat juga kenal, beliau selalu memperhatikan sandang pangan papan. Yang selalu dijaga harganya adalah pangan, karena pangan ini menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat. Bagaimana beliau kemudian mendirikan Bulog yang pada waktu itu bukan merupakan BUMN seperti sekarang. Itu lembaga negara non-departemen yang tugasnya menjamin ketersediaan pangan ini setiap waktu, di setiap tempat dengan harga yang terjangkau. Papan, bagaimana beliau menyelenggarakan program pembangunan rumah sederhana. Dan saya berada di lingkungan itu pada waktu itu. Sandang, Indonesia pernah mendirikan pabrik-pabrik tekstil yang begitu banyak dengan insentif negara, karena itu satu kebutuhan pokok yang harus ada. Jadi saya melihat beliau betul-betul memimpin negara ini dan memperhatikan kepentingan, kebutuhan masyarakat kecil. Baik, kalau Prof. Roni, sebelum nanti kita melihat sosok dari kedua mantan presiden kita, yang nanti akan kita lihat bagaimana gestur dari keduanya, kalau Pak Roni sendiri melihat dari sosok seorang Soeharto ini seperti apa, Prof? Ya, saya menyambung saja apa yang disampaikan Pak Siswono tadi. Kalau kita melihat dari aspek dimensi budaya yang beliau anut, beliau termasuk apa yang disebut dengan high context culture, bahwa pesan, amanat, perintah, ya, instruksi dan sebagainya itu pada umumnya diberikan dengan atau secara implisit, ya. Jadi para menteri itu juga harus pandai-pandai menafsirkan perintah dari beliau. Jadi ada kata-kata bersayap di dalamnya, ya. Kalau kita melihat keseharian Pak Harto yang katanya orang Jawa dan seringkali manggut-manggut, ya, manggut-manggut ini adalah gestur yang artinya banyak-banyak artinya, ya. Umumnya orang Jawa seringkali manggut-manggut begitu, dan harus ditafsirkan belum tentu setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara lain. Misalnya katakan Mbak Puspita, ya, Sinta Puspita itu minjam uang pada orang Jawa, mengangguk-angguk, jangan gembira dulu. Karena belum tentu, ya. Belum tentu, misalnya itu artinya sama saja dengan beliau memahami kita. Oh, rupanya Mbak Sinta itu lagi bokeh. Nah, paling baik. Nah, bahasa bersayap ini sering kelihatan pada saat Pak Harto memimpin. Orang harus pandai-pandai, ya, menafsirkan apa yang beliau katakan. Di dalam melakukan tindakan yang barangkali agak tegas, itu kadang-kadang juga kata-kata bereskan, ya, gebuk dan sebagainya. Itu mengandung arti yang dalam. Dan harus ada cepat tanggap dari cepat tanggap itu, itu, seperti apa yang dimaksud dengan gebuk, seperti apa yang disebutkan dan apa bereskan itu. Dan kemudian kalau sedikit saya ingin membaca wajah beliau, saya sepakat dengan beliau bahwa sebetulnya dengan Mbak Siswono ini, wajah itu wajah yang katakanlah bulat tapi persegi sedikit, itu mengandung arti bahwa beliau itu pintar, smart, ya, dan juga leadershipnya kualitasnya sangat tinggi, dan cepat mengambil decision making, cepat sekali, ya. Ini yang kita lihat sementara seperti itu selama ini. Jadi inilah tokoh Pak Harto yang saya lihat. Tentu saja di balik itu ada kelemahan-kelemahannya. Dan saya nanti pada gilirannya saya ingin juga membandingkan dengan baik. Kalau kita melihat tadi adalah kepemimpinan dari seorang Soeharto. Bagaimana Anda melihat kontroversinya, Prof, dengan saat ini banyak sekali sudah mulai ada pro dan kontra ketika memang diajukan Presiden Soeharto diajukan sebagai pahlawan. Tetapi nanti kita akan jawab saat dan kita kembali lagi di Gestur. Meski gelar Bapak Pembangunan kadung melekat pada sosoknya, gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto belum juga disematkan. Di satu sisi, kiprah 32 tahun kepemimpinan Soeharto dinilai syarat prestasi. Di sisi lain, ia juga dinilai bertanggung jawab pada sejumlah peristiwa berdarah di negeri ini. Di era Soeharto, Indonesia menjelma menjadi salah satu macan Asia di bidang ekonomi. The Smiling General juga piawai mempertahankan kedaulatan bangsa di mata dunia. Indonesia juga pernah bersuasembada pangan di tahun 1980-an. Di zamannya, tak ada tindakan premanisme yang melembaga ataupun aksi teror yang merajalela.
Namun Soeharto hanya manusia biasa. Sejumlah celah mengemuka, mulai dari pelanggaran HAM hingga kasus korupsi yang menjeratnya. Soeharto dituding menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden dengan memberikan berlimpah kemudahan kepada keluarga dan koleganya. Hasilnya, konglomerasi yang korup dan rapuh menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Indonesia pun tenggelam dalam krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Dengan segala pertimbangan, adalah hak pemerintah memutuskan layakkah Soeharto dianugerahi gelar pahlawan. Terima kasih Anda masih bersama Gestur. Kalau tadi sudah ada Pak Siswono dan juga sudah ada Prof. Roni, sekarang kita sudah kehadiran Pak Salim Said dari sejarawan. Kalau tadi kita melihat begitu mulai ada kontroversi ketika memang Presiden Soeharto diajukan menjadi pahlawan. Layakkah mantan Presiden Soeharto menjadi disematkan menjadi pahlawan, Pak Salim? Saya kira kita memerlukan waktu untuk sampai kepada kesimpulan menjawab pertanyaan itu. Pak Harto itu orang besar, jasanya besar, dan berkuasa lama. Semua orang yang berkuasa lama dalam sistem yang tidak demokratis, potensinya berbuat kesalahan juga besar. Maka kita memerlukan waktu untuk merenungkan manakah yang lebih besar, kesalahannya atau pengabdiannya. Oleh sebab itu saya berpendapat sekarang belum waktunya kita mengambil keputusan apakah menganugerahi gelar pahlawan atau tidak menganugerahi gelar pahlawan kepada Pak Harto. Belum waktunya dalam arti kita yang tadi Bapak katakan harus memilah dari apa yang sudah dilakukan atau belum, begitu Pak? Ya, kita harus punya waktu. Kita ini jarak kita dengan Pak Harto kan belum jauh. Kita memerlukan waktu untuk lebih merenungkan lagi sampai pada suatu saat kita mengambil keputusan. Mungkin bukan generasi kita, mungkin generasi anak kita. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat, begitu. Tapi saya tetap berpendapat sekarang bukan waktunya untuk mengambil keputusan. Belum waktunya. Belum waktunya. Kalau misalnya Pak Siswono melihat dengan apa yang dikatakan Pak Salim, belum waktunya Presiden Soeharto dijadikan sebagai seorang pahlawan. Anda melihat itu seperti apa? Saya sependapat apa yang disampaikan Menteri Sosial Ibu Khofifah tadi memang tepat. Menunggu waktu untuk Gus Dur untuk mendapatkannya. Pak Harto juga begitu, menunggu waktu yang tepat. Kita tahu betapa besar jasa Bung Karno, proklamator yang mengabdikan dirinya sepanjang hidupnya untuk mencapai Indonesia merdeka pun baru dapat pahlawan nasional tahun 2012. 46 tahun setelah beliau turun. Jadi saya yakin bagi Pak Harto sendiri, Pak Harto tetap Pak Harto dengan atau tanpa gelar pahlawan nasional. Dan saya yakin para pahlawan itu juga tidak mengharapkan gelar itu. Adalah tanggung jawab generasi berikutnya untuk menghargai pahlawan itu sebagai simbol penghormatannya pada para pahlawan. Jadi saya kira tidak ada masalah Pak Harto kapan akan dapat gelar itu. Tidak ada yang mendesak-desak juga tidak ada. Pak Harto sendiri juga sudah tenang di akhirat sana. Saya kira kita tunggu waktu yang tepat untuk memberikan penghormatan yang tinggi pada pahlawan ini. Iya Pak Salim, kalau kita melihat sepertinya ada ketidaksiapan publik begitu menerima bahwa gelar ini ditujukan kepada Pak Harto. Kalau Anda melihat sebagai seorang sejarawan, apa yang membuat bahwa publik merasa ada ketidaksiapan untuk menerima gelar terhadap Pak Harto ini, Pak Salim? Jarak kita masih dekat. Jarak? Kita masih dekat dengan, saya kira penjelasannya Pak Siswono tadi bagus sekali. Jarak antara kita dengan Bung Karno sampai kita pada tingkat mengambil keputusan itu cukup jauh. Pak Harto itu lebih lama berkuasa loh dari Bung Karno. 30 tahun ya Pak. Ya, jadi artinya kesempatannya berbuat bagus banyak, tapi kesempatannya berbuat tidak bagus juga banyak. Kita memerlukan waktu untuk memilah-milah, menimbang-nimbang, untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan pantaskah beliau kita beri gelar pahlawan atau tidak. Jadi marilah kita bersabar menunggu dan berilah kesempatan kepada generasi di bawah kita, mungkin anak kita, adik-adik kita, untuk juga ikut memikirkan itu. Karena ini kan
tidak menyangkut kita saja, ini juga menyangkut orang-orang setelah kita. Kalau Prof. Roni melihat sosok dari seorang Pak Harto sendiri seperti apa? Anda melihat dari figurnya, melihat dari raut wajahnya, melihat dari bagaimana cara berbicara, cara memimpin, cara bertatap muka dengan rakyat ketika itu atau dengan para menterinya? Tadi yang pertama saya sudah sampaikan, beliau itu mempunyai dimensi budaya yang high context culture. Sekarang karena Pak Salim bicara soal mungkin kita jarak. bisa melihat, Prof. Ini ada fotonya di sebelah kanan. Ya, ini ada. Kalau Pak Salim tadi mengatakan soal jarak, ya, kalau kita lihat sosok Pak Harto, itu ada jarak sosial secara vertikal dan ada jarak sosial secara horizontal. Dan beliau menurut teori dimensi budaya, manajemen budaya, termasuk high power distance. Jarak sosial ke bawah jauh, ya. Untuk bertemu beliau agak sulit, ya. Ada kesan menjaga image dan sebagainya. Dan sulit sekali untuk ketemu beliau, ya. Sementara jarak sosial yang kita katakan dengan cara horizontal, dekat dengan beberapa menteri, dekat beberapa penasihatnya, ya, itu tidak dekat dengan orang-orang lain sama sekali, ya. Ini adalah dimensi budaya secara vertikal maupun secara horizontal yang beliau. Lepas dari itu pun, tapi kita melihat sosok Pak Harto itu, kalau kita lihat dari teori Weber, bukan besar kemungkinan, sudah jelas beliau itu punya charismatic authority, ya. Di samping legal authority dan traditional authority, semua orang sepakat beliau punya harisma. Harisma itu barangkali perlu dijaga, tapi ada dengan jarak sosial yang vertikal, jarak sosial dengan horizontal. Tetapi Gus Dur juga punya harisma, nanti kita bandingkan, beliau tidak menjaga jarak sosial, baik horizontal maupun vertikal. Ini justru saya ingin berdiskusi dengan beliau ini. Nah, kalau kita melihat tadi kan tampak depan ya Pak ya, ini Ya, ini adalah dari samping, Prof. dari samping itu. Nah ini nanti kita akan lihat dengan Gus Dur, ya. Ini kalau Gus Dur flat, beliau enggak, ya. Kelihatan begini dari segi fisionomi sudah saya katakan, ini pasti tipe-tipe seperti ini cepat bertindak, cepat berpikir, cepat mengambil tindakan, ya. Itu sudah pasti tipe orang seperti dengan wajah seperti ini, ya. Jadi beliau orangnya firm, ya, teguh pendirian, ya, dan ada kesan menurut Bung Karno itu kokoh, ya, keras kepala begitu. Keras kepala. Ya. Pak Harto, ya. Ya, ini tipe keras kepala dan firm, ya. Tapi nanti saya ingin bandingkan dengan Gus Dur, mestinya ditayangkan kedua tokoh ini kiri kanan, dan saya maunya begitu. Tapi ini saya kira kalau Pak Siswono melihatnya, apakah memang sosok dari seorang Pak Harto ini sosok yang keras kepala ketika memimpin dulu menjadi presiden kita? Beliau terbuka pada kritik terbatas, tidak suka ada kritik terbuka. Tetapi setelah menjadi putusan, beliau orang yang sangat tegas. Pendidikannya tidak tinggi, beliau hanya sampai SMA, tetapi orangnya sangat cerdas. Dan disiplin cara berpikirnya itu runtun. 10 tahun saya sebagai menteri beliau, saya menyadari betul, setiap ada gagasan, disiplin cara berpikirnya itu jelas. Pertanyaan pertama pasti, apa perlu? Menjawab apa perlu itu kita perlu pakai data segala macam yang tidak. Padahal hanya pertanyaannya apa perlu, ya? Kalau kemudian dia tidak yakin, habis. Jadi artinya berpikir linear, tidak holistik begitu. Linear. Ya. Setelah beliau diyakinkan menganggap perlu, pertanyaan berikutnya, apa perlu sekarang? Itu kita mesti melihat pada skala prioritas secara menyeluruh, apa perlu sekarang. Tidak mudah meyakinkan itu. Kalau beliau akhirnya yakin, pertanyaan ketiga, apa perlu sebesar itu? Itu berbicara time frame, apakah selesai 1 tahun, apakah 2 tahun, atau 5 tahun. Tapi jelas sekali cara berpikir, disiplin berpikir yang runtun dan enak. Begitu itu bulat, dia setuju, kita sebagai stafnya itu merasa dilindungi, dijaga, dan program itu jadi. Saya ingat pada tahun 1990, program permajaan pemukiman kumuh di Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya. Anggarannya begitu besar, dan setelah bicara dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, anggaran tidak bisa dipenuhi secara penuh. Tapi karena Pak Harto sudah menganggap program ini penting, saya dapat bantuan dari dana SDSB, sumbangan dana sukarela berhadiah. Waktu itu sebetulnya judi itu. Tapi ini menggambarkan kalau beliau sudah iya, kita tuh di back. Nah ini yang membuat timnya, stafnya merasa mantap
bekerja membantu beliau. Dalam arti ketika menjadi menteri Anda merasa dilindungi oleh seorang presiden. Kalau sudah jadi keputusan. Kalau sudah menjadi keputusan. Kalau belum, itu jangan dulu. Kalau Pak Salim melihatnya Begini, saya ada hal yang menarik berurusan dengan Pak Harto dan Mas Sis. Saya adalah Ketua Dewan Kesenian Jakarta waktu itu, menghadap Bapak Presiden, membicarakan sukarnya seniman membangun rumah di tanah yang mereka sudah beli. Karena macam-macam soal birokrasi. Lalu beliau mengatakan, bicara saja dengan Siswono. Beberapa hari kemudian, saya cari beliau, gak ketemu. Taunya beliau juga nyari saya. Jadi rupanya Pak Harto itu kalau punya komitmen, ya seperti itu, serius betul. Karena beliau sudah berjanji membantu kami para seniman untuk membangun rumah itu, maka beliau sendiri ngomong kepada Menteri Siswono. Jadi saya merasa bahwa beliau betul-betul serius. dan berkomitmen ya Pak ya. Dan berkomitmen. Unfortunately, entah karena apa, sampai hari ini proyek itu tidak jalan. Dan saya kira itu bukan kesalahan pemerintah saja. Itu kesalahan kami sendiri, teman-teman seniman yang kita percayai mengurus tanah itu. Sebab sudah ada 2 menteri seingat saya yang dikerahkan Pak Harto. Selain Pak Siswono, juga Akbar Tanjung, Menteri Perumahan juga waktu itu. Nggak jadi-jadi juga. Baik, ini kita melihat sosok dari seorang Pak Harto. Nanti kita akan melihat sosok dari seorang Gus Dur seperti apa. Kita kembali saat lagi di Gestur. Di Gestur kalau tadi sudah ada Pak Salim, ada Prof, juga ada Pak Siswono, ada juga satu orang narasumber kami malam ini Pak, ada Romo Magni. Selamat malam Romo. Malam Bu. Ya, Romo, kalau tadi kita melihat sosok dari seorang Gus Dur ketika memimpin kita sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Anda termasuk salah satu orang yang cukup dekat dengan keseharian seorang Gus Dur. Bagaimana Romo melihat sosok dari seorang Gus Dur ini? Saya sejak kenal Gus Dur luar biasa terkesan. Apa yang membuat Anda terkesan? Jadi dia orang yang sebetulnya seenaknya saja, sederhana saja, tidak pernah apa-apa, dan justru dalam itu dia bagi saya mengesan. Dia mengesan wawasannya, dia mengesan kemanusiaannya. Bagi saya dia juga mengesan Islamnya. Saya di situ melihat suatu Islam yang terbuka, yang percaya diri, karena percaya diri bisa menerima semua, dan itu menurut saya perannya bagi bangsa Indonesia kemudian. Dalam keseharian tentunya menjalani waktu bersama seorang Gus Dur dari hari ke hari, tahun ke tahun, apa yang cerita sampai hari ini masih terus melekat dari sosok Gus Dur di kehidupan Anda, Romo? Saya tidak ada peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi saya setiap kali ketemu Gus Dur merasa diperkuat secara batin. Tentu saya juga melihat peranannya, tapi barangkali yang paling penting adalah pengaruh beliau pada bangsa Indonesia, tentu terutama juga bagi umatnya, umat Nadliin, tetapi juga bagi kami yang non-Muslim. Dia orang yang menciptakan suasana di mana kami yang berbeda sebetulnya sama, bisa saling menerima dan bersahabat.
Kalau Pak Salim melihat, apakah memang sosok Gus Dur juga layak menjadi seorang pahlawan? Saya kira ya. Tapi saya kira juga kita harus memikirkan kembali karena jarak kita juga masih sangat dekat. Gus Dur itu kan tidak berkuasa lama. Jadi berbeda dengan Pak Harto, kalau dia berbuat yang kurang juga tidak banyak, berbuat yang bagus juga tidak terlalu banyak karena waktunya terbatas. Tetapi banyak hal yang signifikan dilakukan oleh Gus Dur. Saya kira penjelasan Romo Magnis tadi itu penting sekali. Ada hal yang penting sekali yang dilakukan oleh Gus Dur. Dan itu kalau Anda ketemu masyarakat Tionghoa, mereka sangat senang. Menghormati. Ya. Sampai ada lelucon waktu kami ke mana itu somewhere di Jawa Timur ada kelenteng besar itu. Ada teman saya bilang, jangan-jangan nanti ada patungnya Gus Dur. Karena orang Tionghoa itu merasa sangat berterima kasih kepada Gus Dur. Karena Gus Dur memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan hak-hak mereka yang menurut Gus Dur itu pantas mereka nikmati. Kalau Prof melihat dari sosok seorang Gus Dur seperti apa? Dari raut wajahnya, Ya. juga dari gaya tutur bicaranya Prof Betul. ketika menjabat sebagai seorang presiden. Ya, dari segi fisionomi termasuk apa yang disebut dengan tipe rectangular. Artinya wajah yang bulat dengan ada persegian sedikit itu adalah wajah yang menganut juga dimensi budaya yang apa namanya low context culture. Bicara terbuka, eksplisit, tanpa tedeng aling-aling, kadang-kadang kebablasan dan suka humor yang tinggi. Namun ya. kita bisa Ya, lihat, ini, Prof. ya. Kalau berada di dekat beliau, rasa nyaman ada, tidak ada rasa takut, ya, rasa terancam atau takut itu tidak ada sama sekali. Tapi Karena tetap ini ada rasa hormat ya. rasa Prof, ya? hormat kepada beliau seperti ini. Jadi dengan low context culture-nya justru itulah yang membuat beliau ini menjadi sukses dalam hidupnya. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa beliau ini juga kadang-kadang bicara implisit, misalnya saja gitu aja kok repot. Nah, itu kan artinya bahwa ya apa itu masalah kecil kan sudah dianggap sukses seperti biasa, tidak usah dipermasalahkan begitu ya. Nah, hal yang penting juga dari Gus Dur ini samping punya sense of humor yang tinggi adalah beliau ini seperti dikatakan tadi oleh kawan-kawan yang lain begitu terbuka ya. Dan ada kesan beliau ini kritik apapun masa bodoh. Kalau tadi Pak Harto dikritik memang terbatas ya Pak Sisono ya. Kadang-kadang beliau juga bisa tersinggung ya. Ini beliau ini tipe-tipe yang jarang tersinggung sama sekali sebetulnya. Mangsa bodoh lah itu kan. Itu aja kok repot. Ini tipe beliau sebagai seorang presiden yang unik di Indonesia sebetulnya ya. Unik dalam arti memiliki rasa humor yang tinggi atau memiliki keterbukaan terhadap kesemua Ya, di orang. samping itu sama karena saya katakan beliau smart, sama saja dengan Pak Harto. Beliau juga mempunyai katakanlah apa namanya kualitas yang tinggi di dalam manajemen. Nah, ini kita mah dari tampak samping, Prof. Nah, dari samping justru sebenarnya lebih flat daripada Pak Harto. Ya, jadi nah tipe-tipe seperti ini sebetulnya temperamentalnya stabil di saat kondisi apapun, ya. Pak Harto kadang-kadang lebih emosional daripada rasional. Itu sesuai dengan usia beliau main ke sini gitu ya. Beliau kan apa saja lah ya, stabil terus ya. Kondisi apapun ya, tahu pada waktu Maksudnya Gus Dur. ya stabil. Itu ada teori-teorinya. Ini adalah flat, muka yang flat. Kalau yang agak ke depan sedikit dari samping seperti Pak Harto ya pintar, smart dan sebagainya. Tapi yang penting buat beliau itu kadang-kadang kritik itu beliau itu kelebihannya barangkali cepat tanggap, cepat bertindak. Ini adalah contoh Pak Harto. Beliau kadang-kadang agak santai sedikit. Jadi berbeda sekali tipe keduanya. Ya, berbeda. Tapi kedua-duanya menurut saya dari sudut sosiologi kedua-duanya memiliki charismatic authority, mempunyai karisma yang tidak dimiliki orang lain. Karisma, berbicara karisma, Romo, ada beberapa kutipan yang menarik sekali ketika Anda membuat kutipan mengenai seorang Gus Dur bahwa ada kesamaan antara Gus Dur dengan Pak Karno. Dengan Soekarno. Ya, saya melihat Soekarno selain beliau proklamator, beliau yang membuat orang Indonesia menjadi bangga bahwa dia orang Indonesia. Kita semua masih hidup dari itu, kekuatan kebangsaan, rasa kebangsaan Indonesia barangkali modal sosial paling besar. Nah, Gus Dur juga seorang pencinta bangsa Indonesia, tetapi dia juga punya pengaruh sangat kuat pada cara orang Indonesia berpikir,
persepsi orang lain, terutama dalam hal kebinekaan yang senantiasa akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bisa menerima kebinekaan atau tidak. Dan pada Gus Dur hal itu kelihatan. Dia kan seorang tokoh Muslim dari keluarga Islam yang punya sejarah yang mendalam. Dan dia itu dengan begitu gampang, elegan, positif, bisa mempersatukan kami semua. Saya kira dia punya pengaruh yang panjang dan jauh. Itulah Mempersatukan dalam arti ada rasa kebinekaan. Nanti saya akan meminta Pak Salim untuk menjawab Gus Dur sebagai tokoh dari kebinaan, dan kita akan kembali saat lagi di Gestur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Gestur. Kalau tadi Pak Salim saya bertanya kepada Anda tentang sosok dari seorang Gus Dur, apakah memang pantas disebut sebagai tokoh dari kebinekaan? Oh, kalau itu benar. Saya kira apa yang saya katakan tadi, cerita tentang pengalaman saya di Tuban, ya. Di Tuban itu ada bukan candi, apa sih namanya? Kelenteng besar, terbesar di Asia Tenggara, dan itu orang-orang Tionghoa berziarah ke situ. Dan kalau mereka bicara selalu Gus Dur itu hebat. Sampai ada teman saya mengatakan, jangan-jangan nanti di sini ada patung Gus Dur. Kira-kira begitu. Tapi yang sebenarnya ada satu hal sebenarnya yang mau saya katakan, tadi sudah disinggung, membandingkan Pak Harto dengan Gus Dur. Begini ya, saya kira tadi Mas Isono sudah menjelaskan juga, Pak Harto itu dari kecil tidak pernah merasa aman. Kalau kita baca riwayat hidupnya, ya. Dia miskin, orang tuanya bercerai, begitu, dia dititipkan di rumah keluarga dan sebagainya. Sebaliknya Gus Dur itu pangeran, ya. Dia pangeran di kerajaan kakeknya itu, bukan kerajaan dalam pengertian politik, ya. Jadi dia dari kecil dia merasa aman, sehingga dia bisa berbuat apa saja, dan kiai siapapun tidak berani membantah dia, gitu. Jadi rasa percaya dirinya sangat tinggi, tidak takut dengan siapa saja, karena itu bisa berbuat apa saja. Dan selalu tadi yang Anda katakan apa? Gitu kok. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot gitu. Tidak ada soal susah buat Gus Dur. Karena terlihat dari kecilnya. Dan dia nggak pernah susah. Dia tidak pernah susah Gus Dur. Pak Harto itu susah terus. Dan itu membuat dia tidak merasa aman. Kalau kita di mata Pak Harto orang terpelajar ketemu beliau pasang kuda-kuda. Tapi kalau Pak Harto di tengah petani, di tengah nelayan, dia enjoy betul, dia bisa bergurau dengan nelayan. Tapi dengan orang-orang terpelajar, dengan menteri-menteri kayak, Anda rasa khawatir? Oh iya, itu harus saklek ngomongnya. Saklek bicaranya. Kalau Pak Siswono melihat, apakah memang Anda 10 tahun menjadi menteri pada zaman era Soeharto, apakah memang ada rasa saklek, ada rasa ketakutan ketika menjadi seorang pemimpin ketika itu? Sama sekali saya pribadi merasa beliau orang yang hangat. Orang yang sangat, dia seorang militer, betul-betul komandan. Di dalam salah satu buku, mungkin Pak Salim saya tidak membaca ini, Pak Harto menyatakan Petrus itu saya yang menugaskan. Ya. Kepada Benny Murdani. Tapi di lain pihak, di bukunya Benny Murdani mengatakan saya berinisiatif untuk itu. Ya. Ini tipe komandan. Masing-masing mau ambil tanggung jawab. Dalam dunia yang lain, semua orang terhadap hal yang begitu, itu bukan saya, itu dia. Yang lain mengatakan saling itu lempar. dia, saling lempar. Itulah komandan. Jadi dia ada kehangatan, ada ketegasan, ada keberanian, ada kecerdasan. Pendidikannya tidak tinggi, tapi ada disiplin cara berpikir yang jelas, yang enak bagi mereka yang membantu beliau. Dengan latar belakang itulah dia dengan cepat bertindak pada 1 Oktober. Karena yang ada pada dirinya tradisi bahwa kalau Jenderal Yani tidak di tempat, dia pejabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan melihat keadaan seperti itu, beliau mengatakan kalau ada yang lain nggak mau berani, saya akan bertindak. Dan beliau bertindak menghadapi Gestapo pada waktu itu. Jadi penjelasan Anda itu tentang apa yang Anda ketahui mengenai Pak Harto, menjelaskan juga keputusan Pak Harto hari itu
untuk mengambil tindakan dan tidak menunggu Jenderal Nasution yang pangkatnya lebih tinggi dari beliau. Kalau Romo melihat dari sosok seorang Pak Harto seperti apa? Anda cukup mengenal sosok dari Presiden Soeharto ketika itu? Kalau saya dari seorang pahlawan, saya mengharapkan 3 hal. Yang pertama, dia memberikan jiwa raga bagi bangsanya atau bagi tugasnya. Yang kedua, dia tidak terlibat dalam pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, dia bisa saja membuat kesalahan karena orang biasa. Pokoknya seorang pahlawan jangan untuk waktu yang lama selama dia itu misalnya memimpin melakukan katakan saja pelanggaran moral seperti korupsi atau sebagainya. Jadi itu akan saya pakai sebagai kriteria bagi siapa saja yang mau diangkat menjadi pahlawan. Tanggapannya Pak Sarip? Ya, kalau itu di-apply kepada Pak Harto, masalahnya adalah Pak Harto mempunyai kesempatan atau diberi kesempatan terlalu lama sehingga kemungkinan dia berbuat baik dan beliau berbuat baik, kemungkinan beliau berbuat tidak baik juga besar karena beliau berkuasa terlalu lama. Persoalannya yang paling penting adalah kenapa itu bisa terjadi. Menurut saya ini adalah kesalahan bangsa ini. Bangsa ini memberi kekuasaan kepada satu orang dengan tidak mengatur kapan berapa lama orang itu berkuasa. Oleh sebab itu disitulah pentingnya Undang-Undang Dasar diatur supaya membatasi kekuasaan seorang yang diberi kekuasaan agar tidak terbuka kesempatan bagi dia untuk berbuat kesalahan. Nanti kalau Anda katakan ada kesalahan karena memang hampir 30 tahun memimpin Indonesia, apakah ini membuat pro dan kontra begitu banyak ditujukan kepada Pak Harto? Dijawabnya nanti Pak. Kita sampai kembali di Castro. Anda masih kembali bersama kami di Gestur. Saya akan bertanya kepada Pak Siswono. Ini tampaknya pro dan kontra gelar pahlawan khususnya untuk Pak Harto menimbulkan pro dan kontra yang panjang ya Pak ya? Saya melihat bahwa belum diberikannya anugerah pahlawan nasional kepada Pak Harto maupun Gus Dur sesuatu yang biasa. Sama biasanya, sama seperti Bung Karno baru menerimanya pada tahun 2012, memerlukan waktu. Tapi dengan atau tanpa gelar itu, Pak Harto adalah Pak Harto, Gus Dur adalah Gus Dur dengan segala kontribusinya pada negara bangsa ini. Saya sendiri menganggap beliau telah memberikan jasa yang besar pada negara ini dan pada waktunya yang tepat akan memperoleh gelar itu. Baik, Romo? Saya kurang lebih sependapat juga. Saya kira kita sebaiknya masih menunggu supaya ada sedikit jarak dan mungkin ada sedikit tambahan generasi yang bisa menilai hal itu, terutama dalam kasus Pak Harto. Masih ada hal-hal yang harus menjadi lebih jelas dalam sejarah. Menurut saya terlalu pagi. Kalau Gus Dur saya sebetulnya tidak keberatan kalau beliau sekarang pun menjadi pahlawan. Itu pun sebaiknya masih kita menunggu karena dia terlalu pendek kepresidenan. Baik, Prof. Roni. Ya, menurut saya kedua beliau ini sama-sama layak untuk memperoleh gelar pahlawan ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Tapi saya sedikit saja ingin menyinggung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sis, bahwa Pak Harto itu tipe dimensi budaya yang long term orientation. Yang di samping berpikirnya holistik dan juga linear, itu mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Salim tadi, beliau berasal dari keluarga yang bukan orang kaya dan sebagainya itu, merasa sesuatu belum terselesaikan, jadi ingin barangkali panjang lagi ya. Berbalikan dengan itu adalah Gus Dur. Gus Dur tidak ada beban sama sekali, tidak ada perasaan insecure, sehingga kemudian dia termasuk dimensi budaya short term orientation. Dalam waktu dekat cepat-cepat saja begitu. Singkat saja Pak Salim, singkat saja. Ya, saya kira itu. Apa yang penting buat saya, pengalaman dari masa lalu, itu adalah bangsa ini, bangsa kita, tidak boleh memberi carte blanche kepada siapapun yang kita pilih mengurus negeri ini.
kita harus bikin aturan yang benar supaya orang yang diberi kekuasaan tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena dia berkuasa terlalu lama. Dalam rangka itulah kita harus selalu memikirkan, selalu harus mengusahakan agar undang-undang dasar kita selalu up to date dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita menjadi korban tirani dari undang-undang dasar kita sendiri karena sudah kita alami banyak hal sebagai akibat dari longgarnya kita mengontrol orang yang kita pilih. Dan kita berharap proses kedepannya bisa lebih cepat lagi ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Salim, terima kasih Prof untuk waktunya, terima kasih Romo untuk waktunya, juga Pak Siswono untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Gestur malam ini. Saya Sinta Puspitasari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.